Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelku ya, Boy Jonathan. Nah, pada kali ini aku akan melakukan perjalanan ya dari Malang menuju ke, aslinya aku mau ke Jogja teman-teman ya. Cuma ini aku akan melakukan perjalanan dulu menuju ke Solo dari Malang sini ya, menggunakan bus TVD atau efisiensi ya, yang sleeper teman-teman. Yaitu untuk unitnya sendiri itu yang switch kombi ya, yaitu satu-satunya yang dimiliki oleh TVD atau efisiensi yang bisnya warna merah itu ya teman-teman. Dan aku akan naik unit itu teman-teman, dan alasanku untuk tertarik mencoba bis tersebut yaitu untuk kelas sleepernya itu harganya disamakan ya teman-teman dengan kelas gold class atau kelas eksekutifnya itu ya. Jadi untuk beberapa hari yang lalu itu aku iseng tanya-tanya di CP-nya, kontak personnya bus efisiensi ya, bisa kalian catat di sini. Itu menanyakan teman-teman untuk harga sleepernya yang dari Malang menuju ke Solo, Jogja, Cilacap itu, yang unit Swiss Kombi itu apakah untuk di kelas sleepernya itu berbeda harganya atau sama dengan kelas gold classnya teman-teman ya, atau kelas eksekutifnya itu. Ternyata kok sama teman-teman. Ya udah, tanpa pikir panjang aku langsung pesen tiketnya teman-teman, dan aku penasaran banget bagaimana sih sensasi dari bis sleeper, dari bus efisiensi itu ya. Dan untuk unitnya sendiri itu dulu sempat dijalankan di rute Jogja, Jakarta, Tangerang ya teman-teman. Dan untuk sekarang itu sudah dipindah tugaskan di rute Malang, Solo, Jogja, Cilacap ini teman-teman. Yang bikin spesial adalah untuk harga di kelas sleepernya ini ya, ternyata tidak ada perbedaan dengan harga di kelas gold class atau kelas eksekutifnya. Dan untuk bisnya sendiri itu memiliki jadwal keberangkatan dari Malang sini itu jam 19.00 ya, atau jam 7 malam. Dan sekarang masih mau jam 6 teman-teman ya, masih mau maghrib itu. Jadi ini saya masih berada di ruang tunggu Terminal Arjosari ini untuk santai-santai sejenak lah, menunggu waktu maghrib sama mencarger HP ya teman-teman, HP utama yang buat konten ini. Oke teman-teman, gimana untuk keseruan perjalananku kali ini menggunakan bus switch kombi dari PO efisiensi atau TVD? Ikuti terus videoku sampai selesai, cus. Nah oke teman-teman, dan ini dia ya unitnya yang akan aku naiki menuju ke Solo pada sore hari ini teman-teman. Nah ini dia unit spesial milik PO TVD ya, karena unit ini merupakan satu-satunya bus switch kombi yang dimiliki PO TVD atau efisiensi group ya. Hanya ada satu unit teman-teman. Jadi bis ini untuk jalannya dari Malang menuju ke Solo, Jogja, Cilacap itu 2 kali sehari ya, atau pincang, nggak ada kes-kesannya. Jadi untuk kes-kesannya itu yang JB5 kalau nggak salah teman-teman, yang gold class biasa ya. Unit ini menggunakan bodi dari karoseri Laksana teman-teman, Legacy SR3 Swiss Kombi ya. Yaitu Swiss Kombi itu merupakan kombinasi teman-teman, yaitu bis ini memiliki 2 kelas dalam satu bis. Untuk yang di depan ini kelas eksekutif atau gold class, untuk yang di belakang itu kelas sleeper ya. Jadi kalau di karoseri Laksana itu namanya Swiss Kombi teman-teman, untuk kombinasi 2 kelas seperti ini ya. Dan seperti ini untuk bagian depannya ya. Ini cowl bevernya ini kayaknya baru diganti teman-teman, karena unit ini sebelumnya menggunakan cowl bever bukan yang Legacy SR3 Neo ya, yaitu yang model lama teman-teman. Terdapat ini ya emblem dari Legacy, dan ada font TVD teman-teman. Nah ini untuk kaca depannya ini menggunakan model panorama ya, atau single glass. Dan untuk di bagian atasnya itu terdapat stiker trayek teman-teman, Cilacap, Jogja, Solo, Surabaya, Malang ya. Full tol. Karena bus ini full tol teman-teman, dari Malang, Surabaya, Solo itu sampai ke Jogja itu full tol ya. Ini dulunya dijalankan di rute Jogja Jakarta ya teman-teman. Dan waktu itu dijalankan sebagai kelas first class teman-teman. Dan sekarang unit ini dipindah tugaskan untuk menambah amunisi dari efisiensi grup di rute Malang, Solo, Jogja, Cilacap ya, atau untuk memperkuat divisi Malangnya teman-teman.
untuk kelasnya yang bagian depan ini sudah dirubah menjadi kelas gold class ya, atau eksekutif. Kalau dulu pas jalan Jogja Jakarta itu kelas first class ya, setahu saya. Dan seperti ini untuk bagian sampingnya teman-teman ya, menggunakan livery yang cakep nih teman, warna merah gini ya, bawaan dari, iya BTW unit ini juga ex pameran Gias 2023 teman-teman ya, barengan sama keluarnya Jetbus 5 di Putro pertama kali itu, ex unit display Gias 2023 dari karoseri Laksana teman-teman, yaitu menggunakan livery seperti ini untuk di bagian belakang ini ya, seperti ini teman-teman. Dan warnanya ini menurut saya cakep banget ya, warna merah. Untuk unit ini memiliki tinggi 3,8,5 meter teman-teman, karena unit ini menggunakan basic body XHD kalau di karoseri Laksana ya, atau SHD kalau di karoseri Adi Putro, dan memiliki panjang sekitar 12 meter teman-teman, sesuai standar regulasi bus double axle ya, atau bus non sasis tronton ya. Juga sudah menggunakan velg aluminium ya teman-teman, bawaan dari display pameran waktu itu. Ini kalau nggak salah itu mereknya Ragnar ya ini ya. Wah ini cakep banget ini velgnya teman-teman, kinclong banget ini ya. Dan untuk velg aluminium itu memiliki banyak fungsi teman-teman ya. Selain membuat tampilan bus itu menjadi semakin ganteng atau semakin keren, itu juga memiliki banyak fungsi teman-teman, yaitu untuk memperpanjang usia ban ya, karena untuk bahan aluminium sendiri ini sifatnya lebih adem teman-teman, jadi membuat ban tahan lama ya, dan juga dapat menghemat bahan bakar teman-teman walaupun sedikit ya, karena untuk aluminium sendiri ini sifatnya lebih ringan daripada velg berbahan besi biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, dan bis ini memiliki keberangkatan dari Terminal Arjosari Malang sekitar jam 19.00 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan seperti ini ya untuk situasi dan kondisi di Terminal Arjosari Malang pada sore hari ini. Di sini terparkir ada Juragan 99 Jerry teman-teman, tujuan Poris ini kayaknya. Wah ini TVD yang T088 King Zafir berangkat ya. Ini yang angkatan jam 17.00 teman-teman. JB5 SHD single glass. Yuk. JB5 SHD single glass teman-teman, cakep banget warnanya ya. Sini Juragan 99 Jerry. Oh Malang Denpasar teman-teman, tujuan Denpasar ini ya. Ternyata ya, bukan yang ke Jakarta teman-teman. Sebelahnya ada Laju Prima, ini yang tujuan ke Poris teman-teman. Ada tulisannya itu ya, Poris. Sebelahnya ada yang Sonic, ini yang baru yang ke Jakarta teman-teman. Poris ini ya, Sonic ini. Ini ada Malang Indah, itu tujuan Denpasar Bali teman-teman. Sebelahnya ada Medali Mas ya teman-teman. Ini Medali Mas yang tujuan Jakarta teman-teman. Sama ini Santoso itu tujuan ke Denpasar ya. Itu sebelahnya itu teman-teman ada Medali Mas yang tujuan ke Denpasar teman-teman. Bis dengan harga termurah ya di rute Malang menuju ke Denpasar untuk saat ini teman-teman, yaitu Malang Denpasar itu cuma 180.000 ya teman-teman. Wah gokil banget sih ini. Ini jatah yang SR2 teman-teman, SR2 HD Prime ya. Jam 18.21 sekarang teman-teman. BTW Terminal Arjosari ini tadi habis diguyur hujan ya. Ternyata setelah saya keluar dari sana Pak, setelah saya keluar dari ruang tunggu tadi, yuk kita langsung menuju ke sana ya teman-teman, ke shelternya TVD, ke shelternya bus TVD ya. Kita lihat apakah busnya udah dimasukkan ke shelter atau belum teman-teman ya. Yuk langsung ke sana teman-teman. Dan di situ tampak ada Harapan Jaya itu ya. Harapan Jaya itu yang Avante D2 teman-teman, kayaknya gantiin UHD itu ya, gantiin UHD tujuan Ciputat teman-teman, Ciputat Express ya, MS12. Dan ternyata udah maju teman-teman ya untuk unit yang kita naiki pada perjalanan kali ini. Oke, dan ini jam 18.22, ini bisnya udah masuk di shelter teman-teman ya. Yuk kita cus review untuk dalamannya teman-teman, karena untuk eksteriornya tadi udah aku review ya ketika masih terang tadi teman-teman. Oh iya, untuk tiket bis TVD efisiensi ini dapat kalian pesan melalui agen bus TVD efisiensi Terminal Arjosari Malang ya. Untuk nomornya aku cantumin di sini teman-teman. Dan untuk aku kemarin pesennya itu melalui
CP-nya efisiensi langsung ya teman-teman, yaitu dengan nomornya di sini teman-teman. Fast respon banget ya teman-teman. Jadi untuk ada beberapa cara untuk pemesanan tiket dari bis efisiensi atau TVD ini, bisa lewat online travel agent seperti Traveloka dan Redbus, juga bisa langsung menghubungi agen atau kontak person dari PO efisiensi TVD ini ya teman-teman. BTW ini tadi aku mau nunjukin e-tiket tapi agennya belum nyamperin ke sini teman-teman ya. Teman, kita review untuk interior dari bis ini ya. Ini tadi aku udah izin ke krunya teman-teman, diperbolehin. Dan untuk bis ini menggunakan sasis dari Hino RM280 ABS teman-teman, Euro 4 dengan transmisi manual teman-teman. Dan seperti ini untuk dashboardnya, ini menggunakan dashboard model Neo ya ini ya, SR3 Neo terbaru teman-teman. Dan di sini terdapat audio dan aksen Laksana ini ya, cutting laser Laksana. Dan di sini terdapat seperti biasa teman-teman ya, yang khas dari sleeper buatan karoseri Laksana, ada ini, ada tanaman bohong-bohongan ini teman-teman. Ada kayak rumput hiasan, tapi ini bukan rumput beneran ya teman-teman ya. Dan di sini terdapat cutting laser first class by Laksana, karena untuk kelas yang ini dulunya itu kelas teman first class ya. Oke, kita masuk teman-teman, kita review mulai dari kelas yang gold classnya ini ya. Untuk yang kelas gold class ini terdiri dari konfigurasi seat 22 ya teman-teman. Untuk jumlah totalnya ini sama teman-teman, bagian kanan ini 3 baris, bagian kiri ini 3 baris ya. Dan untuk jumlah totalnya ini berarti 12 teman-teman, 12 seat ya. Dan seperti ini, yang khas dari gold classnya TVD efisiensi ini longgar banget ya teman-teman. Dan untuk kelas yang aku naiki berada di belakang teman-teman, di sleepernya itu ya. Nah seperti ini untuk pintu tengah ya teman-teman. Dan di sini terdapat toilet teman-teman ya. Seperti biasa toilet bus hanya dapat digunakan ketika bis berjalan dan dapat digunakan hanya untuk buang air kecil saja teman-teman. Tidak boleh atau dilarang keras digunakan untuk buang air besar ya. Dan kita lihat untuk toiletnya teman-teman ya. Wah, ini toiletnya bersih banget ya teman-teman. Di sini ada toilet model kloset duduk seperti ini. Dan di sini ada pemberitahuan hanya digunakan pada saat bus berjalan aja teman-teman. Jadi kalau di sini lagi berhenti di rumah makan, di rest area ataupun di SPBU sedang isi bahan bakar gitu, dilarang keras ya untuk menggunakan toilet, karena untuk kotorannya itu langsung jatuh ke bawah teman-teman. Dan bila bis sedang berhenti maka gunakan toilet yang ada di luar bis ya. Dan di sini terdapat cermin juga teman-teman. Wah, ini estetik banget ya ini ya. Ini BTW toilet di kosan saya ini ya malah lebih bagus toilet bis ini teman-teman. Malah lebih mewah toilet dari bis ini ya. Nah di sini ada wastafelnya juga ya. Oke, kita keluar lagi teman-teman. Dan untuk di samping toilet di sini terdapat mini pantry atau mini cafe teman-teman. Di sini terdapat dispenser dan di sini terdapat minuman teh dan kopi ya, yang dapat kalian seduh selama perjalanan teman-teman. Dan ini gratis untuk penumpang ya, sepuasnya. Nah, ini teman-teman di sini ada kata-kata ini ya, jadikan aku teman di setiap perjalananmu. Ini teh dan kopi gratis. Nah, dan di sini untuk kelas sleepernya ya teman-teman, di bagian belakang sini. Dan untuk seatku berada di sini teman-teman, di ini ya nomor 13, sleeper 13 ini ya. Nah, ini aku udah naruh tas di sini teman-teman. Untuk sleepernya ini yang bikin spesial banget itu harganya teman-teman. Ternyata itu disamakan ya, tidak ada perbedaan dengan kelas yang depan tadi yang gold class ya teman-teman. Wah, ini jos banget sih ini, jos jis banget ini untuk PO efisiensi TVD ini ya. Menghadirkan bis sleeper termurah sih untuk notabene saat ini ya teman-teman ya. Bis sleeper dengan harga termurah dari Malang menuju ke Solo, Jogja. Karena untuk harganya ini disamakan teman-teman. Dan untuk interiornya ini bawaan dari pameran ya. Untuk karpetnya ini di upgrade teman-teman. Dan untuk seatnya ini menggunakan bahan kulit ya untuk yang pinggirannya ini, dan bagian tengahnya ini menggunakan bahan bludur teman-teman. Ini menggunakan seat dari Versa teman-teman, buatan karoseri Laksana sendiri ya. Dan ini
cerdas ini teman-teman untuk pemilihan warnanya. Untuk bagian kulitnya ini diwarnai terang teman-teman, dan untuk bagian yang bludernya ini yang gampang kotor lah itu diwarnain gelap ya. Dan ini untuk agen DVD dari Terminal Arjosari Malang ya. Siap. Pak Dika ini bisa hubungi nomor di bawah untuk pemesanan tiket. Siap. Makasih Mas. Sama-sama. Oke teman-teman, dan ini ya untuk seat aku ya, sleeper. Untuk aku milih di sleeper bawah teman-teman ya, biar nggak effort naik-naik ke atas. Dan seperti ini teman-teman. Wah, ini first time banget ini aku naik bis sleeper ini ya. Di sini ada fasilitas bantal dan selimut teman-teman yang dapat kita gunakan selama perjalanan ya. Fasilitas on board teman-teman, bantal dan selimut. Dan untuk selimutnya ini menggunakan bahan bed cover tebal ya, seperti ini. Uvi duduk di seat yang aku naiki teman-teman. Di sini terdapat fasilitas USB charger ya. Ini hanya ada Type A teman-teman, nggak ada yang Type C ya. Type A semua teman-teman. Oh, untuk Type C nya itu ada di atas sini teman-teman ya. Jadi untuk tempat mengecasnya itu atau USB port chargernya itu ada di sebelah sini dan di atas kita ini teman, di lower sini ya. Jadi nggak usah khawatir buat kalian yang memiliki HP banyak gitu ya. Dan untuk port USB ini dapat kalian gunakan untuk mengecas HP aja teman-teman, handphone untuk mengecas HP atau gadget aja ya. Dilarang keras untuk mengecas yang lainnya termasuk power bank atau laptop ya teman-teman, karena dapat menyebabkan gangguan kelistrikan pada bis ini teman-teman. Dan di sini terdapat lampu baca ini teman-teman. Tapi sepertinya ini udah apakah masih nyala teman-teman? Ternyata masih nyala ya. Untuk lampu bacanya ini masih bisa dinyalakan ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin mencari barang kalian gitu ya, kalau malam gitu atau untuk pada saat sesuai dengan namanya ya, lampu baca digunakan untuk bila kalian membaca buku gitu ya, atau lagi mencari barang kalian, merogoh tas kalian gitu ya di malam hari. Nah, 2 Mei teman, 170 Malang ke Solo dapat sleeper seperti ini. Dan untuk di sini terdapat tirai ya teman, untuk menjaga privasi kalian jika tidak mau dilihat orang dari lorong sini ya. Nah, ini untuk tirainya teman-teman. Di sini terdapat AVOD ya, atau audio video on demand yang berbasis Android ini. Nah, di sini teman-teman. Tapi ini kayaknya wifi-nya itu belum nyambung wifi ya ini ya. Jadi kita harus memberi jaringan wifi terlebih dahulu ini. Ini cocok, enak banget sih ini teman-teman ya. Malang Jogja 200.000, kalau Malang ke Solo 170, bisa naik bis sleeper seperti ini ya teman-teman. Wah, ini jos pokoknya untuk PO TVD atau efisiensi grup ini ya. Wah, ini enak banget teman-teman. Jos mantap. Di sini terdapat storage area ya, dan di sini terdapat kayak cup holder gitu yang dapat kalian gunakan untuk menaruh botol dan gelas minuman gitu ya teman-teman. Dan di sini terdapat rak ya yang dapat kalian gunakan untuk menaruh sepatu kalian. Oh iya, sepatu kok tak taruh sini ya? Ini jam 19.03 bis diberangkatkan ya dari Terminal Arjosari Malang, dan ini sebelah kiri ada bis Juragan 99 sleeper juga teman-teman. Ini yang Jakarta Angkatan Malam itu ya sepertinya ya. Oh iya, The Beer teman-teman, yang biasanya diisi unit yang julukan Labubu itu ya. Wah, ini nyaman banget sih teman-teman, asli. First impression ini ya. Dan di sini seperti biasa terdapat bis-bis tujuan Surabaya ya. Ini ada Tentrem, ATB. Ada juga itu Akas Green ya, tujuan ke Probolinggo, Probolinggo Jember teman-teman.
kita meninggalkan terminal Arjosari Malang. Aturan reclining seatnya itu berada di sini ya teman-teman, ternyata. Nah, berada di sini teman-teman. Ada tuasnya. Nah, bisa kalian rebahin seperti ini teman-teman jika ingin istirahat ya. Dan ini lampu kabin tampak dimatikan ya. Wah, ini pertanda kita disuruh istirahat sih. Jam 19.12 kita masuk tol ya, melalui gerbang tol Singosari. Kita masuk di gerbang tol Singosari ya. Ya oke teman-teman, dan ini barusan kita dibagikan snack ya oleh krunya. Ini ada air mineral Cleo ukuran tanggung 550 ml ya ini ya. Oke, dan ini untuk snacknya teman-teman ya. Yang pertama ini ada bolu ya, roti bolu. Lalu ada wafer nabati teman-teman. Kemudian ada Malkis Apon teman-teman. Untuk snacknya seperti ini, ada 4 item, udah kosong ya teman-teman ya. Ada air mineral seperti ini untuk snacknya. Nah seperti ini teman-teman. Wah, ini worth it banget sih ya. Malang Jogja 200.000, kalau sampai Solo 170. Naik bis sleeper masih dapat snack kayak gini. Nanti kita juga dapat makan teman-teman di rumah makan RBT Rest Area 519 Sragen ya. Nah, nanti dapat servis makan, dapat snack pula. Jos cheese ini teman-teman. Kita exit di gerbang tol Lawang ya teman-teman, untuk menaikkan penumpang ini. Mungkin di agen Lawang. Ini sekarang kita menyusuri jalur bawah ya. Ini kita menaikkan penumpang teman-teman di agen Lawang ini ya. Berhenti ini. Mana ya akhirnya temen-temen? Oh, kayaknya janjian di pinggir jalan teman-teman. Dan ini jam 19.31 kita tiba di agen Lawang ya teman-teman. Ternyata di sini teman-teman ya, di sampingnya Hotel Niagara itu. Ini melayani banyak PO ya teman-teman, gak efisiensi aja seperti agen dunia gitu ya, lebih tepatnya.
Oke teman-teman, dan ini kita masuk tol kembali ya, melalui gerbang tol Lawang. Purwodadi teman-teman, gerbang tol Purwodadi. Dan ini jam 20.06 kita sampai di gerbang tol Kejapanan ya ini ya. Di luar hujan deras teman-teman. Bis Bali Radians teman-teman. Oh, Akasmila sih, Akasmila Sejahtera. Liverynya kayak Bali Radians. Akasmila Sejahtera Pariwisata. Kita sampai di Surabaya ya. Kita lihat bisnya ini lurus atau belok kanan teman-teman. Kalau belok kanan berarti ada penumpang di Surabaya. Kalau kita lurus berarti langsung masuk tol. Nggak ada penumpang di Surabaya teman-teman. Oh ternyata bisnya belok kanan teman-teman ya. Kalau bisnya belok kanan berarti ini kita mampir jemput penumpang di Surabaya teman-teman. Ini gerbang tol Waru 5 kalau lurus menuju tol Trans Jawa ya. Oke teman-teman, dan ini jam 20.36 kita berhenti di Redbus Long Medaeng ya untuk menaikkan penumpang. Jadi bisnya nggak masuk terminal Purabaya Mengurasi teman-teman. Kalau penumpang Surabaya itu naiknya dari sini ya, Redbus Long Medaeng. Ini ada bis Mutiara Express angkatan malam ya, ini malah Surabaya teman-teman, Surabaya Jakarta. Kita berangkat dari Redbus Long Medaeng. Jam 20.53 ini kita masuk gerbang tol Waru Gunung ya. Ini gerbang masuknya tol Trans Jawa dari Surabaya teman-teman.
yang terhormat, sesaat lagi kita memasuki rest area 519 Sragen untuk melakukan istirahat dan servis makan. Servis makannya gratis, kami beri waktu kurang lebih 30 menit. Sekira lagi kita memasuki rest area 519 Sragen untuk melakukan servis makan. Servis makannya gratis, kami beri waktu kurang lebih 30 menit. Mohon jaga kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada tertukar maupun tertinggal. Terima kasih. Oke teman-teman, dan sekarang jam menunjukkan pukul 23.32. Ini bis berhenti di rest area 519 Sragen ya, untuk melaksanakan servis makan teman-teman, istirahat dan servis makan. Di sini kami diberi waktu 30 menit ya untuk istirahat servis makan. Dan ini untuk bisnya teman-teman, wah ini cakep banget ya warnanya, warna merah terang kayak ini. Seperti ini untuk situasi dan kondisi di rest area 519 Sragen ya. Ini ada KYM Trans, ini angkatan malam dari Surabaya teman-teman. Lalu ini ada GG Transport, bis pariwisata dari Jogja ini. Ini sampingnya ada Teguh Muda ini, pariwisata juga. Yuk kita langsung saja cus menuju ke rumah makan itu ya teman-teman. Rumah makan juga menyediakan rumah makan RBT ya, Sekulan RBT. Oke teman-teman, dan seperti ini ya untuk penampakan servis makan di rumah makan RBT Resto Jowo rest area 519 Sragen yang diberikan secara gratis kepada penumpang dari PO Efisiensi atau TVD. Untuk sistem servis makannya di sini disediakan prasmanan ya, yang untuk lauknya penumpang hanya dapat memilih salah satu, tapi untuk nasi, sayur, dan pelengkapnya ini kalian dapat ambil sepuasnya ya. Ya asalkan jangan berlebihan. Dan lihat ini untuk pilihan sayurnya banyak banget ya cuy. Yang menjadi salah satu hal untuk rumah makan RBT rest area 519 Sragen ini menjadi salah satu rumah makan bus favorit saya. Oke, ini dia menu makan yang aku ambil pada malam hari ini di rumah makan RBT rest area 519 Sragen. Di sini ada nasi dan untuk lauknya ini ada tempe mendoan, kerupuk, orek tempe sama sayur oseng sawi putih gitu ya. Dan ini ada telur bacem juga. Untuk minumnya ini karena malam ini aku lagi aus banget, akhirnya aku pilih es teh. Tapi ini untuk es tehnya tawar ya. Dan ini untuk posisi tempat dudukku menghadap langsung ke parkiran ya, jadi bisa makan sambil liatin bus parkir. Oke teman-teman, dan ini aku barusan udah selesai makan teman-teman dan kembali ke parkiran bis ya. Dan ini bis kita sedang menunggu jadwal untuk diberangkatkan kembali menuju ke Solo, Jogja, Cilacap. BTW ini rame banget ya bis pariwisata ya, karena hari ini bertepatan dengan weekend teman-teman, hari Sabtu malam Minggu ya BTW. Wah itu datang lagi tuh bis pariwisata ini, Zahra Trans JB3 SHD. Zahra Trans ini bis Sidoarjo teman-teman ya. Oh ini ada Teguh Muda ini. Itu ada apa itu, medium kayaknya teman-teman, medium long ini ya, Dali Mas, ada biru samudra, JB3 SHD ya. Ramai banget teman-teman bis pariwisata ya, mengarah ke Jogja ini sepertinya. Sana juga ada teman-teman. Dan ini untuk bis kita ya, cakep banget. Ini loh liverinya, ini loh simple banget teman-teman ya, livery bawaan pameran Gias 2023. BTW bis ini alumni pameran Gias 2023 teman-teman, barengan sama awal-awal keluarnya Legacy SR3 double decker waktu itu ya. Masuk ada bis pariwisata Fransindo Trans PO Haryanto ya ini ya, julukan Mandara, body Zeppelin by karoseri Gunung Mas. Wah, X Menoro lur.
Teman, karena sudah dipanggil ya, kita saatnya masuk kembali ke dalam bis teman-teman untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja. Cuma aku nanti turun di Solo aja teman-teman. Teman-teman, dan ini aku sempetin ya untuk menikmati fasilitas mini cafe di dalam bis. Dan ini aku lagi nyeduh teh anget ini ya. Habis makan langsung masuk bis, kena AC adem, langsung nyeduh teh anget ini. Wah, mantap banget ya. Oke teman-teman, dan sekarang jam menunjukkan pukul 00.09 dan udah masuki hari Minggu ya. Ini kita diberangkatkan dari rest area 519 Sragen. Untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Solo, Jogja, Cilacap. Banyak banget ya bis pariwisata, karena ini bertepatan dengan hari Sabtu malam Minggu teman-teman. Rame. Keluar tol ya di Konangkerjo, kalau nggak salah ya, nama gerbang tolnya gerbang tol Konangkerjo Solo. Oh iya teman, ini dulunya itu gerbang tol Colomadu ya. Juga terminal Tirtonadi. Yuk kita siap-siap untuk turun teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang jam 00.31 ya, kita akan turun di terminal Tirtonadi Solo. Persiapan Solo. Siap, persiapan. Mas. Persiapan. Dan perjalanan kita bersama bus TVD sudah finish ya di terminal Tirtonadi Solo. Ini bisnya melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja, lanjut ke Cilacap. Jam menunjukkan pukul 00.33. Bisnya mengarah ke sini ya, karena akan masuk tol lagi di tol Klaten Prambanan teman-teman. Solo Prambanan ya teman. Oke teman-teman, dan begitulah ya untuk perjalananku bersama bus TVD Switch Kombi dari Malang menuju ke Solo. Overall untuk bisnya nyaman sekali ya, dengan harga yang cukup terjangkau sih teman-teman. Kita sudah dapat merasakan bis sleeper di rute Malang Solo Jogja ya. Dan ini aku turun di Solo teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.